Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai geometri ruang yang ketiga. Di geometri ruang yang ketiga, kita akan membahas mengenai jarak antara titik dengan bidang, yang definisinya panjang ruas garis yang tegak lurus dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Misalkan saya punya sebuah titik P dengan bidang alfa. Titik P ini akan ditarik ke bidang alfa yang ruas garisnya harus tegak lurus dengan bidang. Misalkan seperti ini ya. Jadi dari titik P ini kita tarik ke bidang yang ruas garisnya tegak lurus terhadap bidang alfa. Oke, sehingga P aksen ini merupakan proyeksi dari titik P dengan bidang, dan atau P aksen ini merupakan penghubung antara titik P ini dengan bidang. Karena titik P ini kan di luar bidang, jadi membutuhkan penghubung, yaitu P aksen. Ya, P aksen merupakan proyeksi titik P dari bidang. Saya simpulkan seperti ini. Sehingga panjang atau jarak antara titik P dengan bidang alfa adalah PP aksen. Gitu ya. Kita ke contoh. Oke, perhatikan balok berikut. Kita akan menentukan proyeksi dan jarak titik dengan bidang. Misalkan jarak titik A dengan bidang GH. Oke, langkah pertama kita tarik dulu titik A ini ke bidang. Kalau kita tarik itu di mana ya? Yang tegak lurus, ruas garis yang tegak lurus. Apakah di sini? Apakah di sini nanti tegak lurus? Tidak ya. Kalau kita tarik ke sini, apakah tegak lurus? Ternyata tegak lurus. Nah, ternyata D ini adalah proyeksi atau penghubung antara titik A dengan bidang DCGH, ya. Karena di sini tegak lurus, ya. Sehingga jarak antara titik A dengan bidang ini adalah AD itu sendiri, yaitu 5, ya. Kalau saya simpulkan seperti ini. Ya. Proyeksi titik A terhadap bidang DCGH adalah titik D. Sehingga jarak titik A dengan DCGH adalah panjang ruas AD sama dengan 5. Oke, kita ke contoh yang lain misalkan ya. Misalkan sama ya, titik A ke bidang BCGF ya. Kita tarik juga dari titik A ke bidang yang tegak lurus. Misalkan di sini. Ini ke sini tegak lurus atau tidak? Tidak ya. Kalau A ke sini, kita coba. Nah, ini ternyata tegak lurus dengan bidang BCGF. Sehingga B ini merupakan proyeksi atau penghubung antara titik A dengan bidang. Sehingga jarak titik A dengan bidang adalah AB, yaitu 4. Kalau saya simpulkan seperti ini ya. Oke, paham mengenai proyeksi? Alhamdulillah. Oke, kita ke selanjutnya. Contoh selanjutnya, jika diketahui kubus ABCDEFGH panjangnya rusuk 8, maka jarak titik E ke AFH adalah, langkah pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu, kemudian kita lukis bidang AFH. Kita lukis bidang AFH. Kalau kita perhatikan, AF ini pada bidang ABFE. AF ini adalah panjang diagonal sisi. Sehingga kalau ini 8, ini 8, maka AF 8 akar 2 ya. Begitupun juga dengan FH. Ini juga sama diagonal sisi. HA ini juga sama diagonal sisi. Sehingga AFH ini adalah segitiga sama sisi. Ya, gini ya. Terus kemudian kita membuat garis tinggi segitiga AFH.
yaitu AP ya garis tingginya, sehingga ini segitiga sama sisi, sehingga P ini membagi HF sama panjang. Jika FH ini 8 akar 2, maka FP setengahnya berarti 4 akar 2. Yang PH juga 4 akar 2. Ini ya. Oke. Terus kita akan menghitung titik E ke AFH. Kita hubungkan ya titik E ini dengan garis tinggi AP yang tegak lurus, ruas garisnya. Nah, di sini tegak lurus ya. Sehingga kita perhatikan segitiga AEP ya. Segitiga AEP ini kita perhatikan. Segitiga AEP. Saya keluarkan dulu gambarnya seperti ini ya, segitiga AEP ini. Maka untuk menghitung jarak antara E ke bidang AFH itu sama dengan menghitung jarak antara titik E dengan ruas garis AP sama dengan E aksen, gitu ya. Oke. Terus kita cari dulu panjang rusuk. Untuk panjang rusuk AE sudah diketahui 8. Terus kita mencari panjang rusuknya EP. Panjang rusuknya EP ini ya. Panjang rusuk EP ini adalah setengah dari EG. EG ini adalah panjang diagonal sisi. Maka EP sama dengan ini ya. Setengah dari EG sama dengan 8 dibagi 2, 4 akar 2 ya. Berarti EP 4 akar 2. Oke, sekarang kita mencari panjangnya AP. Panjang AP ini bisa dicari dengan teorema Pythagoras karena AE diketahui, EP diketahui, dan AP adalah sisi miring, sehingga AP sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Sama dengan ini ya, 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat 64, 4 kuadrat itu 16, akar 2 kuadrat itu 2, berarti 16 kali 2, 32. Dijumlahkan hasilnya 96. 96 itu sama dengan 16 kali 6. Lah, 16 ini keluar akar menjadi 4, yang 6 tetap di dalam. Sehingga panjang AP sama dengan 4 akar 6. Oke, kita akan menghitung EE aksen ya. Untuk menghitung EE aksen ini kita menggunakan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Oke, untuk alasnya AP, tingginya EE aksen. Terus sama dengan alasnya adalah EP, tingginya EA atau AE. Ini ya, ini bisa kita sederhanakan sehingga AP kita substitusikan 4 akar 6, EE kita aksen, kita cari 4 akar 6 kali 8. Kemudian EE aksen sama dengan 4 akar 6 kali 8 per 4. Ini kita sederhanakan, hasilnya masih 8 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 6. Oke, berarti hasilnya 8 akar 2 kali akar 6, akar 12. Akar 6 kali akar 6, 6 gitu ya. Terus kemudian kita sederhanakan, ini kita bagi 2, ini 4 dibagi 2, 3. Berarti 4 12 itu 4 kali 3 ya, per 3. Oke, 4-nya ini bisa keluar akar menjadi 4 kali 2 kali akar 3. 2 ini dari akar 4 ya, akar 4 sama dengan 2. Ini tetap di dalam akar, jadi 4 kali 2 hasilnya 8 akar 3 per 3 gitu. Jadi EE aksen ketemu 8 akar 3 per 3. Jadi jarak antara titik E ke bidang AFH adalah 8 per 3 akar 3 ini ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Perhatikan balok berikut. Jarak titik B ke bidang AFGD adalah
Langkah pertama kita lukis ya bidang AFGD seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik B ini ke bidang AFGD. Kita proyeksikan yang tegak lurus garisnya. Kira-kira di sini ya, tegak lurusnya. Oke. Nah, ternyata BB aksen ini harus tegak lurus dengan bidang AFGD. Sehingga kalau kita akan menghitung BB aksen, kita harus memperhatikan segitiga ABFA ya, segitiga ABF. Kita perhatikan segitiga ABF. Oke. Kita keluarkan dulu segitiga ABF-nya. Oke. Maka jarak titik B ke bidang AFGD sama dengan jarak titik B ini ke garis AF, sama dengan BB aksen. Seperti ini ya gambarnya. Kalau dikeluarkan seperti ini, AB 8, BF 6. Sudah diketahui ya, kalau BF itu 6. Terus berarti tugas kita menentukan panjangnya AF. Panjang AF ini adalah diagonal sisi. Tetapi ini balok, bukan kubus. Kalau kubus ini 8, yang ini 8, maka diagonal sisinya 8 akar 2. Tetapi kalau kubus kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi untuk menentukan panjang AF sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 64 tambah 36, 100. Akar 100 adalah 10, maka AF sama dengan 10. Sehingga untuk menentukan BB aksen kita bisa menggunakan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Oke, luas yang pertama yaitu alasnya AB, tingginya BF. Luas yang kedua, alasnya adalah AF, tingginya BB aksen. Sehingga ini bisa kita sederhanakan. Sehingga BB kita substitusikan, AB-nya 8, BF-nya 6. Sama dengan 10 kali BB aksen. BB aksen sama dengan 8 kali 6, 48 per 10. Kita sederhanakan dibagi 2 ya. Dibagi 2, maka 48 bagi 2, 24, 10 dibagi 2, 5. Maka jarak titik B pada bidang AFGD adalah 24 per 5. 24 per 5. Oh ini jawabannya A ya. Oke. Kita ke contoh selanjutnya, yaitu diketahui 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk 6 dan panjang miringnya 9. Oke, jarak titik T ke bidang ABCD adalah, kita gambar dulu limasnya ya. Kita gambar dulu limasnya. Kita akan menentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Oke, berarti kita tentukan dulu titik beratnya ABCD. Nah, titik beratnya di sini ya. Titik beratnya di sini. Maka kita hubungkan titik T ini ke bidang dengan membuat garis tinggi ya ini ya. Oke, ini. Nah, TT aksen ini tegak lurus ya. Ingat, menentukan jarak itu harus tegak lurus. TT aksen ini tegak lurus sehingga jarak titik T pada bidang ABCD sama dengan jarak titik T ke AC atau jarak titik T ke BD. Kita ambil salah satu, misalkan ke AC ya, sama dengan TT aksen. Sehingga gambar ini saya keluarkan jadi seperti ini. Jadi AT-nya sudah diketahui 9. TC-nya juga sudah diketahui ya, 9. Terus kemudian kita akan mencari AC. AC ini adalah diagonal sisi. Karena ini sama ya, segi 4 beraturan, ini 6, ini 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Dan AT aksen adalah setengah dari AC. Sama dengan kalau ini 6 akar 2, berarti setengahnya 3 akar 2 ya. 3 akar 2.
Sehingga AT aksen 3 akar 2, T aksen C 3 akar 2 ya. Oke, kita bisa menentukan TT aksen dengan teorema Pythagoras. Ini AT sisi miringnya, TA ini sisi tegaknya ya. TT aksen maksud saya. Oke, TT aksen berarti sisi miring dikurangi ini AT aksen sama dengan 9 dikurangi 3 akar 2. 9 kuadrat 81, 3 akar 2, 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 9 kali 2 18. Oke. 81 dikurangi 18 sama dengan 63. 63 itu sama dengan 9 kali 7 ya. 9 ini keluar akar menjadi 3 ini. Yang akar 7 tetap di dalam. Sehingga TT aksen ditemukan 3 akar 7. Jadi jarak T dengan bidang ABCD adalah 3 akar 7 ini. Nah, gitu ya. Oke. Alhamdulillah materi hari ini selesai ya. Dimensi ruang yang ketiga selesai. Tentang jarak, menentukan jarak titik dengan bidang. Ini ada latihannya, bisa kalian diskusikan, kemudian dikerjakan bersama-sama. Oke, semoga video yang saya buat ini dapat membantu pembelajaran kalian ya, dapat membantu belajar kalian di rumah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.